Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa segala kebaikan Tuhan yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini membuat hati kita bersyukur senantiasa. Pendengar IPM yang diberkati Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan secara live streaming di seluruh jangkauan yang bisa dijangkau oleh siaran radio ini. Pagi ini kita akan membahas satu bagian berkaitan dengan kematian. Mengapa ini perlu saya angkat? Oleh karena pada hari Jumat Agung kita akan memperingati hari kematian Kristus. Tapi juga kita melihat beberapa hari yang lalu, ada juga peristiwa kematian yang ditunjukkan dan dipertontonkan secara publik. Pemboman gereja di Makassar, lalu penyerangan seorang wanita yang terjadi di markas kepolisian. Dan kita tahu korbannya juga meninggal. Saya berpikir adalah mengapa ada orang-orang yang mau melakukan hal demikian? Bukankah kehidupan itu jauh lebih baik daripada kematian? Mengapa ada orang-orang mau mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang demikian? Apakah agama bisa memberikan sebuah solusi dan pengajaran yang bisa mengantisipasi atau mencegah hal-hal demikian terjadi? Harga kematian menjadi sangat murah sekali. Kematian sia-sia dan kematian yang patut disayangkan terjadi di sekitar kita. Kita mengalami situasi yang tidak begitu baik oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Tapi di sisi yang lain kita bisa lihat ada kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa terjadi secara beruntun di sekitar kita. Dan itu berkaitan dengan kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, saya ingin membandingkan kematian-kematian yang ada di sekitar kita dengan kematian Kristus. Apakah bisa dibandingkan? Jawabannya bisa dan tidak. Bisa oleh karena Yesus juga mengalami kematian. Sebagai manusia dia mengalami kematian. Sama seperti orang-orang yang sudah berkorban demi idealisme tertentu apapun itu, juga mengalami kematian. Tetapi kematian itu bernilai atau tidak, berdampak atau tidak, membawa manfaat atau tidak, itu urusan berikutnya. Saya kira kita perlu mengkaji lebih dalam arti kematian itu sendiri. Dan siapakah yang berhak mengambil nyawa orang? Apakah diri kita sendiri bisa berhak mengambil nyawa orang? Atau mengambil nyawa diri kita sendiri? Secara prinsip seharusnya bisa, oleh karena orang bisa melakukan suicide, orang bisa melakukan bunuh diri. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu dibenarkan? Secara hukum barangkali ahli-ahli hukum akan mengkaji itu secara dalam. Tapi pertanyaannya adalah secara iman atau secara agama. Saya akan lihat dari sudut pandang Kristen. Secara Kristiani, firman Tuhan jelas dalam Keluaran 20 ayat 1-17 berkata, jangan membunuh. Jangan membunuh memiliki aspek yang sangat dalam dan luas. Itu berarti tidak boleh membunuh orang lain sesama kita dan juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Karena itu artinya ketika orang membunuh diri sendiri, dia menolak keberadaan Tuhan, dia menolak dan mengabaikan fungsi sebagai manusia.
yang diberi kehidupan oleh Yang Maha Kuasa Tuhan. Kalau orang tidak mau menerima hidupnya, dia menghina Tuhan yang menjadi pencipta dia. Dia meremehkan kuasa Tuhan yang menjadikan dia dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau dia tidak menerima keadaannya lalu kemudian bertekad untuk membunuh dirinya, itu penghinaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik, dalam relasi pencipta dan ciptaan, kita adalah ciptaan. Pertanyaan saya adalah, apakah ciptaan itu berhak mengatur dirinya sendiri? Tidak. Kenapa? Karena kita ciptaan. Ada yang menjadikan kita, ada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita. Dalam kisah Alkitab, Tuhan membentuk Adam dan Hawa dari debu tanah dan memberikan kepada Adam dan Hawa itu nafas hidup. Jadi Adam dan Hawa adalah ciptaan yang diberi nafas hidup oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang berhak mencabut nyawa orang. Jadi kesimpulannya, manusia tidak bisa membunuh dirinya sendiri, dan manusia tidak bisa membunuh orang lain. Karena ada hukum yang mengatur itu. Ada perintah Tuhan yang turun kepada Musa dan diberikan kepada bangsa Israel sebagai sebuah aturan. Sehingga kita tidak bisa semena-mena terhadap orang lain dan diri sendiri. Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bertanggung jawab kepada Allah yang memberikan kita hidup. Allah yang memberikan kita nafas. Allah yang memberikan kita anugerah dan kebaikan. Jadi sangat konyol dan sia-sia kalau orang kemudian membunuh dirinya sendiri. Bagi kajian Kristen itu tidak dibenarkan. Prinsip Alkitab sudah jelas memberikan kepada kita hidup ini adalah anugerah dan penuh dengan kebaikan, penuh dengan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak punya hak sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang di luar pakem, di luar hal-hal yang standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Di dalam ajaran Alkitab sangat jelas. Perintah Tuhan berkata, jangan membunuh. Karena kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang menjadikan kita manusia dan yang menjadikan alam semesta ini. Jangan memikirkan hidup di tengah-tengah dunia ini saja. Ada hidup sesudah kematian. Dan semua hal yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Entah itu baik atau entah itu buruk. Kualitas kehidupan kita menentukan kehidupan masa depan kita. Apakah kita berdampak positif, hal yang baik, mensejahterakan, membuat lingkungan dan dunia kita menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Dunia kita menjadi terteror, ketakutan, kita mau kemana-mana jadi curiga satu sama lain. Apakah itu dampak yang kita hasilkan atau tidak? Harusnya kita memberi dampak yang mensejahterakan orang lain. Dengan kehadiran kita orang lain mendapatkan berkat, mendapatkan sejahtera, nyaman. Bukan sebaliknya, dengan kehadiran kita orang menyingkir karena takut, orang curiga karena takut, orang menghindar oleh karena kita membawa sesuatu musibah barangkali. Jadi kita perlu pikirkan ini secara dalam, apakah dampak yang dihadirkan oleh kehidupan kita. Kita tidak hidup sendiri di dunia ini, bukan? Kita hidup di dalam masyarakat yang perlu saling memperhatikan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Jangan menebar ketakutan, tapi tebarlah kasih. Tebarlah kebaikan, kenyamanan, ketenangan, harmonitas. Bukan konflik yang ditebar, bukan kebencian yang ditebar, bukan permusuhan yang ditebar, tetapi kebaikan, damai sejahtera, sukacita, itulah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita hasilkan, saya kira Tuhan akan berbaik dan beranugerah dalam hidup kita. Karena kita menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan aturan Tuhan di dalam kitab suci kita. Bagi saya sebagai seorang Kristen, Alkitab adalah panduan hidup saya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara pada pagi hari ini, mulai hari ini, sekarang ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Saya Pendeta Junialo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.